rusia hati para kami lawat hormat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki ibadah Minggu kedua sesudah Paskah dengan liturgi berbentuk model khusus virtual dilaksanakan pada hari Minggu 25 April tahun 2021. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah Minggu kedua sesudah Paskah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama mendasarkan ibadah kita hanya boleh dan bisa jadi di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada air tenang
Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur atas kasih dan berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu-minggu yang telah lewat dan minggu-minggu yang akan datang. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, diambil dari Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Oleh aku
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadirat Tuhan dan memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebentar umat-Mu akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mohon lawatan pengasihan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar menolong kami sekalian memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah segala hikmat pengertian yang berasal dari Tuhan sebagai sumber hikmat dan pengertian boleh memampukan kami hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Segala kuasa kegelapan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi kami dalam merenungkan firman Tuhan, biarlah dijauhkan dari iman dan pendengaran kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk memberitakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan jadikanlah kami pelaku firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 dengan perikop gembala yang baik. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sekalian dapat beribadah dan semoga kita umat Tuhan senantiasa dalam keadaan yang sehat, yang baik meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini sebagai gembala yang baik erat kaitannya juga dengan pembacaan kita yang pertama dari Mazmur pasal 23, di mana Daud mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
Jemaat Tuhan sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini terkenal sebagai perkataan yang begitu mencolok dalam Injil Yohanes. Dikenal sebagai ego eimi, atau dalam bahasa Yunani diartikan sebagai aku adalah. Ada dua kelompok ego eimi atau aku adalah dalam Injil Yohanes. Kelompok yang pertama ada 7 pernyataan aku adalah yang dilengkapi dengan predikatif atau kata keterangan. Yang pertama, akulah roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51. Yang kedua, akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Lalu ada juga yang ketiga, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Yang keempat, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 14. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar, Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat 5. 7 pernyataan ego eimi atau aku adalah dengan predikatif atau kata keterangan. Jadi jelas, aku adalah apa? Ada keterangannya. Yang kedua, kelompoknya adalah juga 7 pernyataan aku adalah atau ego eimi yang tanpa adanya kata keterangan. Oleh karena itu disebut ego eimi absolut atau mutlak. Karena tidak ada apa-apa. Hanya disebutkan aku adalah secara harafiah ego eimi. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 26. Yang kedua Yohanes 6 ayat 20. Yang ketiga Yohanes 8 ayat 24. 5 Yohanes 8 ayat 28. Juga Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 13 ayat 19. Dan yang terakhir yang ketujuh Yohanes pasal 18 ayat 8. Nah mungkin orang akan bertanya, kalau yang pertama kelompoknya jelas, aku adalah apa kata keterangannya. Tetapi yang kedua ini, aku adalah apa? Tidak ada kata keterangan. Oleh karena itu disebut ego eimi absolut atau mutlak. Nah mari kita lihat selanjutnya ternyata dalam perjanjian lama juga terdapat 7 pernyataan aku adalah ego eimi yang kalau dalam bahasa Ibrani disebutkan anihu, yang disebutkan hanya oleh Tuhan saja. Yang pertama kita ambil contoh Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Contoh yang kedua dalam Yesaya 41 ayat 4, yang ketiga Yesaya 43 ayat 10, keempat Yesaya 43 ayat 13, kelima Yesaya 46 ayat 4, keenam Yesaya 48 ayat 12, dan yang ketujuh Yesaya 52 ayat 6. Jadi apa maksud pernyataan aku adalah tadi? Ternyata dalam perjanjian lama pernyataan aku adalah atau anihu atau ego eimi ini ternyata hanya dikenakan kepada Tuhan. Jadi ketika ada orang Israel atau Yahudi mendengarkan perkataan aku adalah ini, mereka akan langsung ingat, auto mengenali ini adalah pernyataan Allah. Jadi ketika Kristus mengatakan pernyataan ini, mereka akan langsung ingat bahwa itu adalah pernyataan Allah sendiri. Maka mari kita melihat hubungannya atau paralelnya perkataan Tuhan Yesus dengan perkataan Tuhan di dalam perjanjian lama. Yang pertama, misalnya ambil contoh Yesaya pasal 52 ayat 6.
yang berbunyi, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti akulah dia, ego eimi, anihu, yang berbicara, ya aku. Lalu dihubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 26 juga memiliki hubungan. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, ego eimi, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ada hubungan yang sama. Yang kedua contohnya juga adalah Yesaya 43 ayat 10 berhubungan dengan Yohanes 13 ayat 19. Juga Yesaya 43 ayat 10 berhubungan dengan Yohanes 8 ayat 58. Yesaya 43 ayat 13 berhubungan dengan Yohanes 10 ayat 28. Ulangan 32 ayat 39 berhubungan dengan Yohanes 10 ayat 28. Yesaya 48 ayat 12 dan ayat 16 berhubungan dengan Yohanes 18 ayat 4 sampai 8. Dan yang ketujuh, Yesaya pasal 48 ayat 12 dan ayat 16 berhubungan atau paralel dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 5, ayat 6, ayat 8 dan ayat 20. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Dengan perkataan ini Tuhan Yesus tidak saja menyatakan aku adalah Kristus, aku adalah Mesias, tetapi ia juga menyatakan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan yang dikenal dalam perjanjian baru yang juga berfirman, aku adalah. Namun pertanyaan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah dengan perkataan atau pernyataan aku adalah eimi ego ini otomatis auto berarti hanya dikenakan oleh Tuhan? Tidak adakah orang lain yang juga berkata aku adalah? Tentu ada Bapak Ibu, kita ambil contoh misalnya dalam Yohanes pasal 9 ayat 9. Ada orang buta yang sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus juga mengatakan orang itu sendiri berkata benar akulah itu. Namun cara Tuhan Yesus memakai ungkapan itu bersifat erat dan begitu erat menyamakan dirinya dengan karya penyelamatan dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dengan kata lain, ungkapan itu searti dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 33 tidak mengherankan apabila orang Yahudi begitu marah karena menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Pernyataan anihu ego eimi, aku adalah, hanya dapat diucapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu jika ada orang yang mengungkapkannya, maka orang itu dianggap menyombongkan diri, menyamakan diri dengan Tuhan atau mau mengganti posisi Tuhan. Kita ambil contoh dalam Yesaya 43 ayat 8 dan ayat 10, meskipun hanya disebutkan sepatah kata saja, yaitu ani tanpa adanya hu, untuk menyatakan aku adalah, yaitu perkataan Babel dengan sombong berkata, aku ada, tiada yang lain di sampingku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 ini menyatakan salah satu pernyataan aku adalah atau ego eimi tadi, yaitu Kristus Yesus adalah gembala yang baik. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali dinyatakan dalam ayat 11 dan ayat yang ke-14. Pernyataan Tuhan Yesus ini mengingatkan orang pada saat itu dan kita sekalian dengan perkataan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 15 sampai 16. Tuhan berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaan, kasih sayang, kelemah lembutan, perhatian, kewaspadaan, serta tanggung jawab yang tiada tara. Ia juga gembala yang baik yang
universal bagi domba-domba dari kandang yang lain juga. Latar belakang perkataan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan tentu dapat lebih dipahami dengan peristiwa sebelumnya dalam Yohanes 9 ayat 40 dan sesudahnya dalam Yohanes 10 ayat 19 terkait orang-orang Farisi yang keberatan atas penyembuhan orang buta sejak lahir dan pertentangan orang-orang Yahudi karena perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus gembala yang baik mengkontraskan. Jadi ada kontras yang begitu jelas antara penggembalaan orang-orang Farisi dan Yahudi atau pimpinan-pimpinan yang ada pada saat itu dengan penggembalaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik tidak egois atau ia tidak hanya mementingkan upah. Karena disebutkan sebagai seorang upahan ternyata bukan gembala, bukan pemilik, tetapi justru Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang begitu luar biasa tanpa pamrih, yaitu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 sampai 13. Tuhan Yesus juga gembala yang baik adalah pemilik, bukan orang upahan. Tuhan Yesus gembala yang baik juga memperhatikan domba-dombanya. Tuhan Yesus gembala yang baik juga mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal Dia. Yang kedua, Tuhan Yesus gembala yang baik juga mengasihi domba-dombanya dan juga mengasihi domba-domba lain. Dalam hal ini adalah orang-orang lain yang harus ia tuntun juga dalam ayat yang ke-16. Tuhan Yesus tetap menganggap mereka sebagai manusia yang layak untuk dikasihi. Dengan menyebut istilah domba-domba dari kandang yang lain. Ia tidak menyebut mereka dengan istilah serigala, musang, anjing, babi, dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat pada masa itu menurut literatur rabbinik Yahudi, dalam Matius pasal 7 ayat 6 sebagai contoh, anjing dan babi dianggap najis, liar, ganas, merujuk kepada simbol orang-orang di luar Yahudi. Dalam hal ini adalah penjajahan Romawi dan godaan Helenisme atau Yunani yang ada pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus justru menganggap mereka adalah domba juga. Kita diingatkan untuk menyerahkan dengan percaya seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah pemilik hidup kita dan yang juga adalah gembala yang baik. Bukan sekedar gembala, tetapi gembala yang baik. Sebagai gembala atau sebagai domba. Atau sebagai gembala sekaligus domba atau domba sekaligus gembala, kita sekalian umat Tuhan diingatkan kembali kepada teladan dan kasih Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Seperti Daud mengakui Tuhan adalah gembala yang baik dalam Mazmur 23 tadi. Sebagai gembala, kita diingatkan bahwa domba itu adalah milik Allah sendiri. Kalau milik Allah tidak boleh sewenang-wenang dan itu bukan milik kita. Sebagai domba kita diingatkan pentingnya mengenal Kristus sebagai gembala yang baik. Apakah kita mengenal gembala kita atau sebenarnya kita tidak mengenal gembala kita. Dan yang terakhir kita diingatkan juga teladan kasih Kristus gembala yang baik itu mengasihi domba-domba lain yaitu sesama manusia. Karenanya kita bersyukur dalam kehidupan umat percaya seyogianya dari mimbar gereja orang akan menyuarakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan pertentangan, bukan permusuhan, bukan kebencian terhadap orang lain. Meskipun ia bukan kelompok kita, ia tidak dianggap sesama kita. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali. Oleh karena itu betapa luar biasanya kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika dunia menolak Dia, ketika dunia membenci Dia, ketika dunia menyuarakan peperangan terhadap Dia, Tuhan Yesus justru menyuarakan kasih kepada orang-orang yang justru durhaka kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian sebagai umat Tuhan dengan tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, berdoa dalam doa syafaat yang kita
doakan bersama-sama pada kesempatan hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang membimbing umat percaya dalam Roh Kudus di sepanjang masa dan tempat. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di atas bumi sebagaimana di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan kembali pada hari Minggu ini. Kami mengakui dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kami yang baik. Oleh karena itu kami bersyukur meski di tengah-tengah pergumulan percaya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah pergumulan gereja Tuhan, teror dan segala sesuatu yang terjadi menjadi pergumulan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Tetapi umat percaya tetap mengarahkan mata, hati dan iman pengharapan kami. Terpusatkan, terarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang layak dan patut untuk dipercaya sebagai pemimpin gembala agung kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sekalian sebagai domba-domba yang Engkau gembalakan juga dapat mengenal Engkau secara baik dan benar. Memiliki kerinduan untuk tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merenungkannya. Kami sekalian juga menyadari bahwa dalam kehidupan kami sebagai domba, juga kami sebagai gembala dalam hidup kami, yang bertanggung jawab kepada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mampukan kami sekalian untuk dapat melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami, menggembalakan apa yang sudah Tuhan percayakan dengan baik dan benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kemampuan hikmat pengertian kepada kami sekalian. Bapa kami yang ada di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bersama pada saat ini dalam doa syafaat yang kami doakan bersama-sama dalam satu iman, satu pengharapan. Khususnya bagi pergumulan di negara kesatuan Republik Indonesia kami tercinta ini. Apabila ada bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana sosial yang terjadi di negara kami, Republik Indonesia tercinta ini, kami mohon Tuhan memberkati seluruh korban, seluruh donatur, relawan, semua orang yang terlibat dalam penanganan tersebut. Mari Tuhan memberkati kami sekalian. Demikian juga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di negeri kami. Biarlah Tuhan memberkati negeri kami tercinta ini, meski dalam berbagai pergumulannya. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Demikian juga keluarga Kristen yang bersyukur atas kelahiran putra-putri mereka dan yang juga merindukan anak-anak dalam kehidupan mereka. Yang berulang tahun biarlah Tuhan memberkati agar kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian dapat terus senantiasa ada, bertumbuh, berkembang, berbuah dengan baik untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Yang juga bersyukur atas kelahiran putra-putri dan yang juga merindukan anak-anak, Tuhan berkati segenap upaya, daya yang terus diupayakan di dalam Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita, yang berbeban berat, yang bergumul. Sebab kami percaya seperti ajakan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka kami pun percaya di dalam Tuhan ada kelepasan dan kepulihan. Mari Tuhan menolong kami yang berduka cita. Dan tolonglah kami untuk dapat memahami dan melihat jalan yang sudah Tuhan tunjukkan dan boleh datang hanya kepada Tuhan saja. Yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, secara khusus pasien COVID-19, kami sadar bahwa pergumulan yang mereka hadapi tidak saja sakit secara fisik, tetapi juga secara sosial, secara psikologis ada beban berat yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu mampukan mereka Tuhan, supaya mereka dapat terus beriman berpengharapan di dalam Tuhan. Dan tetap taat kepada segala sesuatu termasuk protokol kesehatan yang terus diupayakan. Bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan berkati agar dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk upaya pekabaran Injil, firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan pakai kami sekalian hamba-Mu yang rendah dan lemah ini untuk dapat memberitakan, mewartakan kebenaran firman-Mu sampai ke ujung bumi dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala yang baik, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas 6 ayat yang ke-36 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tambiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.